yang menentukan berhasil atau tidaknya itu nanti adalah bagaimana cara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur di channel AB Organik. Oke, pada kesempatan video kali ini dulur, saya akan membahas tentang tema yang cukup menarik dulur, yaitu terkait dengan bibit porang. Bahasanya saat ini dari sekian banyak teman-teman itu masih kebingungan dulur, apakah mau menanam dari bibit biji ataukah mau menanam bibit katak seperti ini, ataupun mau menanam dari bibit umbi seperti ini dulur. Bahasanya di sini akan saya jelaskan secara real ya dulur, ini tidak ada unsur apapun dan saya menjelaskan seperti apa yang saya alami. Terus terang, bahasanya saya sendiri di channel YouTube ini sendiri, dulu-dulu juga mau tahu, saya mengupload video terkait porang itu baru beberapa saat. Bahasanya saya memang pemula dulur. Saya memang pemula, baru musim ini menanam porang. Dan saya sendiri itu menanam porang, mayoritas bibit saya adalah bibit dari katak seperti ini, katak mini. Bahkan ini kemarin lebih kecil dari ini dulur. Kemarin kisaran antara isi 500 bahkan ada yang 700 lebih per kilonya dulur. Namun dari waktu pembelian saya bibit dulu, itu dari temen atau dari yang si penjual bibit, yang khususnya yang dari daerah Klaten, saya dikasih beberapa umbi dulur, umbi mini. Bukan dikasih sih, sebenarnya saya minta, ingin mencoba bagaimana kalau untuk perkembangan dari bibit umbi. Dan ditambah lagi saya membeli juga di teman saya yang di wilayah Patok, saya membeli sekitar 2 kiloan lah, 2 kiloan isinya seperti segini dulur, seperti ini. Nah, saat itu untuk yang bibit umbi sendiri itu saya tanam di pekarangan rumah, dan bibit katak saya tanam di lahan tegalan dulur. Dan beberapa bibit dari bibit katak ini yang reject atau bibit yang paling jelek itu saya polybag sedulur, seperti itu. Dan setelah sekitar 6 bulan, ini kan sudah masuk masa dorman ya dulur, walaupun belum semua karena di lahan masih banyak yang hijau, saya sudah membongkar dari bibit yang saya tanam beberapa itu seperti di depan saya ini dulur. Ini nanti silahkan teman-teman simak sampai selesai ya, sampai selesai apa yang saya sampaikan. Nanti silahkan bisa teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri bibit mana yang lebih bagus, seperti itu. Perlu saya jelaskan, bahasanya ini adalah bibit dari katak yang isi kurang lebih 900 sampai 1000 up sedulur. Silahkan, ini boleh percaya boleh tidak ya, saya tidak mengada-ada, namun tidak semua juga seperti ini dulur. Ini adalah bibit reject atau bibit dari yang pembelian, yang dulunya saya ragu apakah ini nanti tumbuh atau tidak, itu saya polybag dulu dan saya tanam di pekarangan rumah. Ini bibit dari yang bisa dibilang antara 900 ke atas isinya per kilo, itu adalah bibit reject. Dan ini yang dua ini dulur, ini kemarin yang satu adalah bobot 2 kilo 6 on. Kalau yang ini kemudian lebih sedikit, 3 kilo kurang sedikit ini dulur, lebih besar yang ini. Ini dulu bibitnya segini dulur, bisa malah lebih kecil sedikit, seperti itu. Dan masa durmannya juga kalau dilihat ini juga sebenarnya durmannya belum maksimal. Nah, ini masih bulan April, ada beberapa tanaman saya itu belum durman, ini durman lebih awal dan menghasilkan umbi ini dulur. Nah, ini dari pengamatan saya terkait dengan bibit itu sebenarnya antara bibit spora, kalau spora jelas dulur, kita perlu, tidak mungkin kalau kita mengejar sekali panen, satu musim panen itu tidak mungkin. Kalau spora tidak mungkin, itu kita untuk progresnya untuk ke umbi mini. Namun untuk spora sendiri memang bagus karena dia adalah benar-benar dari bunganya, dari bijinya. Namun untuk mengejar seperti ini memang kita kesampingkan dulu, kita membahas khusus yang katak dulu, katak dan bibit umbi. Bagusan mana, simak terus. Katak sendiri dulu
kita masuk dulu ke bagian katak. Untuk bibit katak sendiri itu memiliki beberapa keunggulan sedulur, yaitu terkait dengan tunasnya. Untuk katak sendiri itu apabila nutrisinya terpenuhi, dia akan bertunas sangat banyak. Ada beberapa tanaman saya bahkan saat ini masih bertunas, padahal ini sudah memasuki bulan April ya sedulur. Itu bisa 4, 5, 6, ya maksimal 6 lah, 6 sampai 7 itu saya rasa sudah sangat istimewa untuk bibit katak. Itu untuk bibit katak sedulur. Dan untuk umbi sendiri sebenarnya sama dulu, tidak ada yang membedakan antara umbi dan katak. Yang membedakan hanya nanti untuk tunasnya, memang umbi ini begitu terbatas. Namun apabila kita dalam menanam, misalnya untuk tanahnya gembur, pupuknya tercukupi, baik pupuk dasar dan pupuk di masa pertumbuhannya tercukupi, nanti tunasnya juga akan tumbuh lebih dari 1 kali. Biasanya teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sudah saya upload, itu beberapa tanaman itu ada yang bibit umbi namun tunasnya lebih dari 2, antara 2 sampai 3 gitu. Yang perlu saya garis bawahi di sini dulu, sebenarnya bibit apapun, entah katak seperti ini ataupun umbi, itu sama-sama bagusnya dulu. Yang menentukan berhasil atau tidaknya itu nanti adalah bagaimana cara kita merawat si tanaman ini sendiri. Kalau mungkin di beberapa channel YouTube kawan-kawan kita ada yang bahas nanti untuk bibit katak kita bisa mengejar minimal 2 on, benar dulu, dan lain-lain lah. Namun saya juga punya eksperimen. Saya juga kemarin ada beberapa sampel dulu, bahasanya yang menentukan si katak ini nanti apakah tumbuh maksimal ataukah umbinya akan berkembang dengan cepat, yaitu tadi satu adalah media tanam, keduanya pupuk dan perawatan. Nah, seperti ini dulu, saya ini dulu yang sekirang lebih ini 1 kilo kurang sedikit dulu, atau mungkin sudah 1 kiloan. Ini berawal dari bibit kurang lebih isi 900 lebih dulu, sekecil ini, lebih kecil lagi. Ini adalah bibit reject saya, namun ini saya tanam di depan rumah. Di depan rumah, media tanamnya saya kasih sekam bakar, pupuk dasarnya saya banyakin karena memang ditemui setiap hari ya. Gulma hampir sama sekali tidak ada. Pupuk pun pasti karena di depan rumah, pemupukan pasti rutin di masa atau di mana saat tumbuhan itu memang membutuhkan pupuk. Jadi ini di istilahnya full perawatan lah, perawatan intensif menghasilkan seperti ini. Jadi dengan umbi yang 900 lebih itu bisa menghasilkan ya 7 sampai 1 kilo seperti ini. Namun ini juga tidak banyak di tempat saya karena yang di sampel di lahan, kalau untuk yang di lahan sedulur itu saya tanam sekitar isi katak itu antara 300 sampai 400 atau 400 sampai 500 lebih lah. Itu rata-rata menghasilkan yaitu dulu kisaran ya setengah kilo, 4 on, 3 on seperti ini, seperti itu. Itu tadi yang menyebabkan yaitu tadi ternyata adalah bagaimana dalam kita merawat si tanaman orang itu sendiri. Sama halnya dengan umbi sedulur. Makanya kalau teman-teman bagus mana katak sama dengan umbi. Yang membedakan di sini adalah kalau kita menanam bibit umbi itu nanti terus terang untuk perbesaran, untuk mengejar target bobot itu kita lebih cepat. Itu pertama. Yang kedua, dari hasil kataknya kita juga dapat banyak. Yang ketiga, nanti apabila seperti apa yang kita terapkan di katak ini, kita terapkan sama halnya di porang yang di umbi, itu nanti hasilnya akan sangat memuaskan sedulur. Namun itu kan kita bicara dengan secara perawatan secara intensif ya dulu, kita siapkan semuanya. Namun karena kita kan tidak semua petani itu sempat untuk mengurus lahannya sendiri atau mengurus tanaman porangnya. Perbandingannya dulu, apabila kita menanam katak porang dengan umum, apabila lahan kita kurang lebihnya kurang terawat atau kita sambi-sambi lah, kita tinggal kemana-mana, itu alangkah baiknya kalau kita menanam yang umbi. Karena dari umbi sendiri nanti misalnya kurang perawatan pun biasanya nanti dia akan tetap bagus dulur, karena dia sudah perakarannya sudah bagus dibanding dengan si katak. Kalau katak
apalagi kalau katak super mending sedulur, kalau kita dengan tanam katak super tuh mending kurang perawatan sedikit tidak masalah. Tapi andai kata dengan tanam yang bibit spora atau bibit biji atau dengan katak mini, itu apabila kita tidak melakukan perawatan yang maksimal atau seenggaknya kita selalu tim perawatan, mungkin nanti hasilnya akan zonk sedulur. Tuh. Karena apa, saya sampaikan juga, saya sampaikan apa adanya. Di lahan saya pun yang sepertiga itu yang bibit katak itu hanya kembali bibit sedulur, karena saya tinggal kemana-mana, yang beberapa titik itu penyiangan gulmanya kurang dan pupuk dasarnya juga kurang, itu dari katak segini itu ya juga hanya menghasilkan umbi segini sedulur. Itu karena kurang perawatan, kurang pupuk dasar. Nah, itu. Namun untuk yang umbi sendiri, saya ada di pekarangan rumah ada beberapa yang saya hanya lempar, saya kira dulunya tidak tumbuh ya saya lempar, itu ternyata setelah sekian lama itu tunasnya juga lumayan bagus. Itu makanya untuk teman-teman monggo yang mau membeli bibit silahkan, itu antara bibit katak atau bibit umbi. Kalau sama-sama ditimbang misalnya loh, ini adalah bibit umbi isi sekilo isi 100 misalnya, ini bibit katak super isi 100, sama-sama mungkin harga katak ini lebih tinggi, di umbi ini lebih murah. Kalau saya mendingan beli yang bibit umbi. Karena pada dasarnya sedulur, apabila kita menanam katak pun, katak mini atau katak super pun, itu kita larinya kita hanya mencari ke bibit umbi. Namun apabila kita menanam bibit umbi, dalam umbi mini, kalau perawatan kita dimaksimalkan untuk mengejar satu musim panen itu sangat mungkin sedulur. Ya ini, saya contohkan saja, dulu bibit saya kurang lebih segini, lebih kecil lagi, saat ini sudah menghasilkan sekitar 2 kilo 7 on. Apabila ini ada 1000 batang saja, ini kan sudah kurang lebih ada 2 ton 3 tonan tuh. Nah ini, ya itulah, karena saya juga masih pemula, saya juga masih mau belajar. Kalau tahu seperti ini, mungkin saya dulu akan membeli bibit umbi mini semua. Nah, karena ini kita bicara pengalaman ya sedulur, silahkan teman-teman bisa memilah sendiri. Dan di sini saya juga mohon maaf, bukan saya mau memojokkan salah satu bibit atau mengedropkan teman-teman yang berjualan bibit, saya hanya bicara apa adanya untuk membantu teman-teman pemula. Karena kalau kita tidak sharing, ya mungkin dari teman-teman pemula pun juga masih ragu atau masih gimana atau yang sebenarnya. Makanya di video ini, di channel ini saya kupas tuntas tanpa ada yang saya tutupi sedulur. Karena saya juga masih pemula, saya dalam proses belajar. Oke, mungkin itu dulu sedikit video dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi, agar bisa berbagi terkait dengan pertanian, terutama untuk saat-saat ini kita akan membahas terkait dengan porang, monggo silahkan subscribe, like, dan share ke akun media sosial teman-teman yang lainnya, agar teman-teman di luar sana juga tahu terkait dengan tanaman porang ini. Saya akan selalu menyampaikan hal-hal yang real ya dulu, saya tidak terkait dengan teori-teori, saya hanya membahas tentang apa yang saya alami. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar di perkurangan. Oke, sekian dulu, sekian dan